Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Teman-teman, hari ini kita akan bicara terkait atau rapat terkait rencana kita merevisi Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2018, yaitu tentang pembinaan dan pengawasan PPAT. Aturan ini memang harus segera kita revisi karena banyak hal-hal yang sudah harus kita update, yang sudah kita lihat saat kita jalankan di lapangan. Ternyata ini agak mengganggu, agak menghambat, sehingga kita tidak bisa maksimal melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Begitupun juga terkait sanksi-sanksi yang ada. Jadi beberapa poin yang akan kita rubah. Yang jelas, poin yang paling urgent misalnya adanya peraturan terkait PPATK, prinsip pengendali pengguna jasa. Itu kan baru keluar di tahun 2022, akhir tahun 2022, yaitu peraturan nomor 21 tahun 2022 tentang prinsip pengendali pengguna jasa. Nah, di dalam aturan itu harusnya kan itu terdapat sanksi ya. Jadi kalau bicara sanksi ini, tentunya kan di permen kita itu kan ada lampirannya. Lampirannya itu bahwa kalau si A melakukan salah itu sanksinya ringan. Kalau si A melakukan kesalahan sedang, berat, itu kan sudah jelas sanksi-sanksi. Nah, berarti nanti yang harus kita revisi adalah memasukkan sanksi terkait PPATK ke dalam revisi tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan. Itu poin yang pertama dari saya. Nanti kita susun dalam daftar lampiran, berarti itu masuk pelanggaran ringan ya, kalau nggak salah ya. Pelanggaran ringan kalau ya di dalam permen itu mengatur bahwa dia akan diberikan pelanggaran tertulis, teguran tertulis. Terus teman-teman, selain itu apa? Ini Pak, ketika kita tuh terkendala ketika mau melakukan pemeriksaan, kadang kan di kita itu terjadi perubahan keanggotaan MPPD, MPPW atau MPPB karena mereka beralihnya tugas. Nah, mungkin sebaiknya itu kita rubah ya, sehingga tidak menyebutkan nama, apa bisa gitu dengan menyebutkan jabatan, sehingga tidak perlu ketika ada pergantian itu tidak perlu kita membuat SK atau melakukan sumpah. Bagaimana itu menurut Bapak? Jadi memang kita di Kementerian ATR BPN ini seringkali terjadi mutasi. Di saat Pak Dirjen berganti, itu ketua majelis pembinaan pengawas pusat itu akhirnya kosong. Kemudian kita tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap usulan-usulan yang sudah masuk dari Kanwil. Begitu juga para Kakanwil. Di saat Pak Kakanwil ini dimutasi, itu tidak bisa diadakan pemeriksaan di tingkat Kanwil karena Pak Kanwilnya sudah berganti, posisinya belum ada Pak Kakanwil yang baru, atau sudah ada Pak Kakanwil yang baru belum dilantik. Jadi intinya ini pejabat tersebut belum ada pelantikan jawab yang baru. Kemudian kepala kantor juga begitu kepala kantor berganti, terus ditetapkan PLH, kemudian atau sudah ditetapkan pengganti yang baru tapi belum dilantik. Nah, ini juga menjadi satu masalah di mana teman-teman yang berada dalam majelis ini tidak bisa memeriksa PPAT yang dilaporkan dan terlapor. Nah, oleh karena itu yang harus kita pikirkan bagaimana mekanisme pemeriksaan ini tetap berjalan tanpa terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, misalnya jabatan itu pertama kita harus tetapkan jabatan itu ex officio, artinya bahwa ini melekat dengan jabatannya. Kemudian yang harus kita pikirkan juga, apakah proses pembentukan majelis ini dia tetap ada, dilantik tetap ada, atau dia bersifat ad hoc, atau nanti begitu
kantor pertanahan melakukan pemeriksaan itu dirasa akan diberikan sanksi, dia akan bisa diberikan sanksi misalnya pemberhentian sementara, maka di kepala kantor akan mengeluarkan surat tugas, surat keputusan untuk menetapkan tim untuk pemeriksa. Jadi nanti bahasanya itu majelis pemeriksa PPAT. Nah ini yang mungkin akan kita diskusikan dengan teman-teman dari Sesdirjen, kemudian teman-teman dari Biro Hukum terkait hal ini dari sisi aturan itu apakah bisa supaya nantinya pemeriksaan ini tidak terhambat. Kemudian pemeriksaan itu ya cukup nanti begitu ada pengaduan masuk dicek apakah ini ada kesalahan yang ringan, cukup teguran tertulis, itu kepala kantor cukup. Tapi kalau dirasa ini mengarah ke pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat, maka akan dibentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. Nah ini yang nanti kita akan duduk lagi dengan teman-teman dari Biro Hukum dan dari Kabak Hukum kita yang di Sesdirjen, di Dirjen 3. Ya, jadi ini masukannya oke, kita catat. Jadi kita akan membahas terkait keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas untuk tindak lanjutnya nanti seperti apa. Kayak gitu ya. Kemudian yang lain Izin Pak, saya ada masukan dulu Pak. Di permen terkait dengan alur pemeriksaan di permen dewas ini kan pemeriksaan dari tingkat MPPD sampai MPPP itu dilakukan berulang ya Pak, setiap tingkat. Nah untuk draft di rapermen yang akan kita rancang ini, maka sebaiknya demi efisiensi alur itu pemeriksaan itu wajib itu hanya di tingkat MPPD saja gitu Pak. Jadi untuk tingkat MPPW dan MPPP itu dalam hal diperlukan saja. Pengadilan itu. Iya. ya oke. Memang selama ini kita lihat alur dalam pemeriksaan kan di tingkat kantor pertanahan sudah periksa. Dia adakan pemanggilan. Pemanggilan pertama kalau tidak datang, pemanggilan kedua tidak datang, pemanggilan ketiga. Nah ini menyebabkan artinya gini, pemeriksaan pertama itu kita sudah dapatkan data. Kemudian di tingkat kami dia dipanggil lagi untuk diperiksa. Itu pun pertama tidak datang, kedua tidak datang, ketiga. Karena kan pemanggilan maksimal 3 kali. Nanti begitu diperiksa di pusat, dia datang lagi. Nah, benar yang dibilang tadi, dimungkinkan atau tidak. Jadi kita tuh sama seperti orang beracara di peradilan, cukup sekali saja dia diperiksa, data sudah ada. Nanti kalau saat naik ke kanwil dirasa pemeriksaan ini perlu dilakukan kembali untuk penambahan data, maka barulah dilakukan pemanggilan. Jadi jika dianggap perlu, nah ini bisa seperti itu. Kemudian di pusat juga seperti itu. Kalau di pusat dirasa sudah tidak diperlukan lagi pemeriksaan, ya sudah. Nah, contoh misalnya kasus Nirina Zubir, itu kan PPAT-nya itu sudah jelas dia terkena hukuman dengan ancaman di atas 5 tahun. Ya aturan kita bilang kalau di atas 5 tahun maka dia sudah dapat diusulkan untuk pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya ya, kalau kita mau periksa, apalagi yang kita periksa itu kan sudah jelas dia sudah menjalani hukuman, kemudian ini sudah inkrah, dan itu sudah jelas ancamannya di atas 5 tahun. Terlepas dari dia itu memberikan argumen apapun, aturan itu harus kita tegakkan. Sehingga ya sudah, kalau pemeriksaannya cukup di kantor sudah bilang, oh ini terdapat putusan inkrah, ancaman di atas 5 tahun, kan sudah sangat jelas, sudah terang benderang bahwa ini memang pasti sanksinya itu. Nah, oleh karena itu ini akan kita rubah, bisa juga kita masukkan dalam draft perubahan sehingga alur ini bisa menjadi lebih singkat. Karena saya pernah juga ditanya oleh Wamen, sebenarnya berapa lama sih kalau kita tuh mau pecat PPAT dengan durasi waktu itu berapa lama? Karena di aturan kita kan pemanggilan pertama 7 hari, kedua 7 hari, ketiga, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nanti pemeriksaan itu ada laporan hasil pemeriksaan dikirim ke kanwil. Kanwil itu kasih waktu 20 hari kalau saya tidak salah. Kemudian di kementerian tidak diatur malah. Jadi di pertanahan 30 hari, kanwil 30 hari, di kementerian justru itu belum diatur durasi waktu. Nah nanti dalam revisi yang terbaru kita harus buat durasi waktunya itu harus jelas sehingga
kita bisa memprediksi berapa lama kita lakukan pemeriksaan ini. Jadi usulan itu oke juga. Jadi kita akan buat alur yang lebih sederhana lagi. Kemudian mumpung saya ingat terlapor ini kalau dia diperiksa di aturan yang lama kan dia tidak boleh didampingi oleh siapapun, dia harus hadir. Nah ini juga dari sisi kemanusiaan kita harus melihat, karena di peradilan saja orang kan bisa punya lawyer, punya apa, tapi nanti di kita itu konsepnya bukan dia memberikan kuasa terus dia tidak hadir lalu kuasanya yang hadir, tidak seperti itu. Jadi prinsipnya dia tetap harus datang diperiksa, tapi dia boleh didampingi. Terkadang orang itu mungkin dia sedang sakit, sehingga apa yang ingin disampaikan mungkin tidak tersampaikan. Nah, di saat ada orang yang di sampingnya menyampaikan dan dia mengiyakan, ya paling tidak itu kan sudah merupakan satu bahasa juga. Nah ini juga kita akan diskusi dengan teman-teman dari Biro Hukum, kira-kira seperti apa agar mereka yang seperti itu juga dikasih kesempatan lah untuk bisa memberikan keterangan namun didampingi. Karena terkadang orang yang tidak biasa diperiksa itu mungkin tingkat ruginya juga berbeda. Beda dengan teman-teman yang sudah terbiasa diperiksa APH dalam memberikan keterangan dan lain-lain. Kalau mereka yang seumur hidup mungkin mereka diperiksa, jangan oleh APH ya, mungkin oleh kita yang duduk di majelis, di sekretariat, kemudian oleh pimpinan-pimpinan kita selaku anggota NPPP, pasti ada atmosfer yang berbeda yang membuat dia agak takut atau seperti apa. Jadi itu juga nanti akan kita masukkan dalam perubahan itu. Ada lagi mungkin dari ini? Mungkin Pak meneruskan tadi dari suami Pak, kalau memang sistemnya mau di tingkat bawah aja kita mengambil keterangan, apa sebaiknya kita juga undang pelapor ya Pak, kan karena biasanya kan kita hanya pelapor aja Pak. Di sisi lain kadang ada hasil persidangan kita mungkin tidak memuaskan dari pelapor, jadi kalau kita undang kedua belah pihak kan kita bisa mendengarkan dari semua sudut pandang gitu Pak. Oke. Di aturan kita itu terlapor atau pelapor bisa kan kita panggil kalau yang lama? Lama tidak ada. Pelapor aja. Pelapor Oh, aja. hanya Di situ ada terlapor ya? Pelapor hanya diperiksa. ya berarti kita ya sebenarnya kalau di LP polisi sebenarnya sebelum dia memanggil terlapor justru harus bisa pelapor dulu, karena bagaimana dia mengverbalkan bahasanya dia itu. Karena kalau di surat itu kadang suratnya isi 10, mungkin kalau kita dalami itu ada 20 atau 30 yang ada di situ. Oke, itu berarti memang kita akan melakukan proses pengambilan keterangan. Sebenarnya idealnya berawal dari pelapor, karena kita harus eksplor si pelapor ini apa sih yang bikin dia sampai mengadu itu kenapa. Jadi baik, itu akan kita masukkan. Yang lain? Izin Pak, terkait akun mitra perubahan statusnya apabila PPAT sedang diperiksa, Ya. itu akan diganti. Ya ini kejadian kan beberapa kantor pertanahan ini panggil dia main blokir aja nih akun mitra PPAT. Padahal akun mitra ini kan ada tata caranya, artinya akun itu dia bisa diblokir kalau sudah diberikan teguran tertulis yang ketiga. Jadi begitu teguran tertulis ketiga maka akunnya kita blokir, kemudian bisa diberhentikan sementara selama 3 bulan. Tapi terkadang ya tanpa ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu diblokir. Akhirnya dia laporlah ke Polres, ke Polda. Nah ini jadi masalah. Oleh karena itu saya dalam memberikan pembinaan dan pengawasan ke daerah ini selalu saya ingatkan nih teman-teman, kasih PHP ya. Supaya mereka ini tidak sekedar begitu saja mengucapkan. Baik, berarti ini akan kita atur secara rinci. Terakhir ada masukan? Itu juga Pak, terkait tadi kan yang sambung dari Sonia juga ya itu kan kalau di kita itu tadi saya mau bilang, jadi kan kalau kita dari MPPP, MPPD, MPPW, MPPP, nah terkait kalau di Kumham itu apabila memang hasil MPPD atau yang ditingkatkan tingkat 2-nya itu memang pemberhentiannya itu kewenangan kementerian,
itu tidak melewati MPPW gitu. Nah, apakah kita juga akan Oh. itu sehingga Langsung sanksi itu diperiksa. bisa lebih cepat ya. Oke, jadi pemeriksaan yang kewenangan kementerian tidak perlu kelewat kami gitu. Iya. Kalau sudah ditelaah ya. Oh ya, oleh PPD sudah dilakukan pemeriksaan. Cuma itu memang butuh kehati-hatian. Itu sama dengan berkas, misalnya berkas-berkas. Sekarang kalau berkas Ya, permohonan. kan Ya, kewenangan kami itu kementerian. hanya tembusan aja. Iya, betul. Oke, baik. Sementara untuk itu cukup dulu ya. Kita karena besok itu hari apa ya? 2 hari lagi itu ada pembinaan dan pengawasan di Kaltim, kalau saya nggak salah. Nah ini karena saya bertepatan jadwalnya, mungkin kita akan tugaskan Mbak Sonia ya, Mbak Sonia ke Kanwil. Ke Kanwil berikan pengarahan, karena pengarahan ini kan Binwas ini audiensnya ini kan dari kantor pertanahan dan PPAT. Nanti Mbak Sonia tolong saya minta dalam memberikan pembinaan dan pengawasan di depan audiens Kantah dan PPAT. Pertama nanti mulai dulu disusun gini, susun dari alur organisasi. Ini banyak teman-teman PPAT tidak tahu nih nomenklaturnya kita itu seperti apa. Kadang bersurat menteri aja tulisnya salah. Jadi bicara dulu organisasi. Oh, organisasi BPN itu ini. Kemudian yang ngatur PPAD itu di Dirjen 3 Direktorat Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAD, tepatnya di Subdit Pengelolaan PPAD. Kemudian mereka juga biar tahu pejabatnya Dirjen PHPT itu Pak Asnedi, Sesdirjennya Pak Semi, Kasubditnya, Direkturnya Pak Iskandar. Nah minimal direkturnya tahu. Kadang ada juga yang tanya, itu Direktur PPAD siapa? Nah, mereka selaku PPAD tidak mengenal struktur di pusat. Nah ini yang kita sosialisasikan awalnya itu dulu ya. Kemudian nanti setelah itu terus kita Mbak Sonia akan bicara terkait dasar hukum. PPAT itu bicara PPAT apa aja sih dasar hukumnya? Oh ada PP 24, ada 397, ada 37 tahun 98 tentang PPAT, kemudian ada Perkaman 1 2006 sampai bicara tentang 21 2022 terkait PNPJ. Kalau ditambah lagi ya boleh terkait sertifikat elektronik kan, sekarang kan sertifikat elektronik. Kalau misalnya Pusdatin pada saat besok memberikan pengarahan, Pusdatin tidak ada dalam pemberitaan materi, singgung sedikit tentang sertifikat elektronik karena kita diinstruksikan memberikan sosialisasi terkait sertifikat elektronik secara masif. Kita tidak bicara kita subjek PPAT, kita bicara kita Dirjen 3, kita bicara Kementerian ATR BPN yang saat ini sedang mensosialisasikan itu, dan PPAD adalah mitra kita yang bisa menyampaikan itu kepada masyarakat. Jadi akan mulai dari situ. Kemudian nanti Mbak Sonia bicara tentang tanggung jawab PPAD. PPAD itu tanggung jawabnya apa sih? Oh dia kalau buat akta harus begini, ada hal yang harus dilihat, apakah memenuhi syarat formil atau tidak. Kemudian tanggung jawab PPAD secara pribadi. Kalau kita lihat kan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya. Nah itu tekankan, jadi mereka itu jangan asal bikin akte saja. Banyak kasus-kasus mafia tanah ini kan PPAT kalau bikin akte itu kebanyakan berawal kayak kasus Dega Zubir, berawal dari apa? PPAT wilayah lain minta nomor tanggal, jadilah masalah. Ada juga yang lewat stafnya yang menggunakan akun. Nah ini Mbak Sonia tolong jelaskan itu. Kemudian cerita tentang pandangan eksternal bahwa di luar itu image-nya orang terhadap PPAT itu seperti apa, image orang terhadap BPN seperti apa. Ini harus kita buka. Kemudian kasih informasi bahwa KPK itu melakukan survei di Jakarta, Jabodetabek, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian indeks kita itu menurun terus, itu kenapa, terus hasil pemeriksaan terakhir itu seperti apa. Tolong disampaikan supaya mereka tahu bahwa kita ini kerja juga semua diawasi oleh APH, masyarakat, yang intinya semua harusnya sesuai dengan aturan. Terus jelaskan juga nanti bahwa rekomendasi KPK itu ada 6, satu diantaranya adalah terkait penguatan Binwas. Kita tuh diminta kementerian ini apa sih kerjanya untuk memperbaiki atau mengelola PPAT. Nah, kita harapkan Binwas diperkuat, pengawasan diperkuat, pembinaan diperkuat. Nah itu
akan disampaikan juga kepada mereka. Kemudian sampaikan bahwa kita sudah dari mulai Papua, Kalimantan sampai Aceh kita keliling dalam rangka menyampaikan hal-hal seperti ini agar semua paham bahwa apa yang kita kerjakan itu ada sanksinya, ada haknya, ada kewajibannya. Itu perlu disampaikan. Kemudian ingatkan mereka juga bahwa PPAT itu tugas utamanya membantu kepala kantor dalam melaksanakan sebagian bidang tanda tangan. Tugas mereka itu cukup 8 akta. Dalam kenyataan banyak PPAT itu tidak bikin akta, tapi ngurusin pemecahan 100 bidang, ngurusin hal-hal yang di luar tupoksi mereka. Kita tidak melarang itu selama tidak menyangkut dengan tupoksinya. Kalau dia menggunakan kop surat untuk hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Silahkan, itu terpisah dari jabatan PPAT-nya. Jadi jangan kop dipakai untuk bersurat menanyakan hal-hal yang tidak ada kaitannya, buat surat lain-lain menggunakan kop. Ini kan penggunaan kop yang tidak sesuai dengan aturan, itu bisa diberikan sanksi. Kemudian Mbak Sonia nanti jelaskan jumlah PPAT di Indonesia itu berapa. Jumlah PPAT itu sudah hampir 22.000. Pegawai Kementerian ATM BPN saja hanya 18.000. Notaris hanya ada 19.000. Kita sudah mendekati angka 22.000. Artinya betapa PPAT ini sudah cukup banyak. Tapi jelaskan juga bahwa ada 1.190 PPAT yang tidak pernah bikin akta. Nah, terus di-spill tuh data Kalimantan Timur. Misalnya ada 9 orang. Nama 9 orang yang nggak ada akta itu siapa? Keluarkan namanya supaya minta, di situ minta para kasih penetapan, tolong dicek orang-orang yang tidak pernah bikin akta ini, pertama kantornya ada atau tidak ada. Kalau dia tidak ada itu kan bisa diberikan sanksi. Kemudian apakah dia membuat laporan bulanan secara rutin atau tidak. Nah, kalau kantor saja tidak ada, laporan bulanan tidak ada, kenapa tidak mereka tindak? Kasih teguran 1. Masih seperti itu, teguran kedua. Begitu teguran ketiga, kunci akun, berhentikan sementara. Ini dirapikan supaya 9 orang ini jelas. Tapi kalau ada juga PPAT yang baru, kita tidak bisa paksakan. Mungkin dia masih baru, belum punya klien. Karena PPAT ini kan tidak bisa kita paksa seseorang, kamu bikin akte di PPAT-A ya, atau PPAT itu nggak bisa. Selama dia punya kantor, dia punya laporan bulanannya lengkap, silakan. Dia sudah menjalankan tugas dengan baik. Ya, jadi filosofinya bukan masalah dia punya akte atau tidak, dia menjalankan hal-hal, punya kantor atau tidak, laporan bulanan, nah itu dijalankan atau tidak. Ya, itu tekankan itu. Kemudian ada PPAT yang belum diverifikasi. Ini banyak nih PPAT yang sudah validasi, tapi oleh teman-teman kantor belum divalidasi. Nah ini kalau diberikan arahan, misalnya di Kota Balikpapan ini ada 5 orang, kemudian di Samarinda, Kutai Kartanegara, ini nama-nama ini kenapa? Apakah tidak pernah diverifikasi ataukah sudah diverifikasi tapi ada kekurangan? Kalau ada kekurangan, tolong dilengkapi. Ya, jadi pastikan bahwa tidak ada lagi data yang belum terverifikasi. Karena kalau PPAT itu tidak terverifikasi, dia tidak bisa melakukan layanan-layanan online yang ada di mitra. Kasihan itu. Kemudian bicara tentang pengaduan yang di kementerian seperti apa. Terus bicara juga rangkap jabatan PPAT. Ini kan banyak di PPAT yang mengaku sebagai lawyer. Nah, itu pastikan tidak ada. Kalau dia mengaku sebagai lawyer, cari bukti, periksa, kasih ini tindakan. Terus jelaskan juga tentang uang jasa ya. PPAT itu kalau bikin akta, honornya, uang jasa itu nilainya berapa? Itu kan sudah diatur persentasenya. Kalau di bawah 500 juta 1%, 500 sampai 1 miliar sekian persen. Nah ini dikasih, pasti mereka akan nanya tuh, Pak nanti 1% di Papua dengan Jakarta beda. Itu kita tidak bicara di situ, kita bicara ini aturan yang harus mereka laksanakan. Kalau mereka mau mengajukan hal-hal seperti review dan lain-lain, silahkan sesuai dengan aturan saja. Kemudian diingatkan juga bahwa terhadap orang yang tidak mampu itu dibebaskan biayanya. Kemudian cerita nanti tentang protokol PPAT ya, protokol PPAT. Kemudian nanti cerita juga kalau orang PPAT sudah meninggal kan idealnya keluarganya lapor ke kantor lapor ke Kanwil tunjuk PPAT berganti.
kadang PPAT ini tidak mau ditunjuk. Kalau tidak mau ditunjuk, berikan hukuman. Itu bisa diberikan hukuman paling lambat 6 bulan. Kalau memang dia menolak untuk menerima protokol itu tekankan hal-hal seperti itu. Terus bilang juga laporan bulanan. Sampaikan bahwa misalnya di Kalimantan Timur dari 300 PPAT ada sekian 280-an yang sudah melaporkan secara online, pelaporan aktif secara elektronik, berarti tingkat keberhasilan cukup tinggi. Terhadap mereka yang belum melaporkan, dua kemungkinan, mungkin dia belum kena apel, bisa juga dia dia tidak ada kendala, tapi dia nggak lapor. Kalau dia laporkan ke pertanahan, ya kantor pertanahan harus atasi. Atau bisa juga kantor pertanahan mendiamkan. Bilang ke teman-teman Kanta, kalau ada pengaduan seperti itu, tolong diatasi. Kalau tidak bisa atasi, ke Pusdatin minta tiket ITSM, kode tiket, agar itu diperbaiki. Kalau ada kendala, kita akan koordinasi langsung dengan Pusdatin. Jadi seperti itu. Kemudian uraikan juga hasil temuan pemeriksaan PPAT itu kalau ke kantor-kantor tuh sebagian besar uraikan, misalnya buku daftar akte tidak diisi, papan nama tidak sesuai peraturan. Jadi kamu tampilkan slide di mana menampilkan hasil-hasil temuan yang sering ditemui. Tapi di sebelah kanan kita tulis aturannya supaya kalau dia melihat, oh saya tidak melaksanakan ini. Terus aturan yang benar seperti apa? Lihat di kolom kanan. Oh kalau formulir akta itu diatur misalnya di Lapisan 1, 2 2018, kemudian di Perkab 8 2018. Nah hal-hal kayak gitu kita harus jadi kita harus berikan solusi juga bagi mereka. Jadi kalau mereka punya salah, mereka harus berkiblat kemana, itu kita uraikan di sini. Kemudian nanti bicara tata kerja pemeriksaan pelanggaran itu seperti apa. Jadi berawal dari kakan, pemeriksaan sampai dengan di tingkat menteri. Nah, itu kamu jelaskan saja. Kemudian uraikan juga terkait sanksi ya. Sanksi kalau teguran tertulis itu misalnya apa, pemeriksaan sementara itu misalnya apa, itu kamu jelaskan. Kemudian nanti kamu juga tolong jelaskan terkait link ya, link sanksi. Kenapa di Kanta dari sekian belas Kanta hanya 3 yang isi, yang lain kenapa? Itu kamu jelaskan. Kemudian terkait prinsip pengelolaan pengguna jasa juga kamu jelaskan. Kemudian sampai terkait inovasi-inovasi kita. Sampai di sini ada yang bertanya? Izin Pak. Kali ketika kita melakukan kegiatan inovasi itu kan saat sesi tanya jawab terkadang itu pertanyaannya di luar dari tupoksi dalam kegiatan binuas kita yang sebelum-sebelumnya itu kan saat sesi tanya jawab seringkali dari pihak peserta itu dari Kanta maupun BPAT kan menanyakan sesuatu yang di luar tupoksi kita dalam kaitannya dengan pengelolaan PPAT. Mohon arahan Pak, jika terjadi hal demikian itu sebaiknya saya sebagai yang memaparkan materi nanti bagaimana ya Pak? Jadi gini, dalam tanya jawab, kalau yang dia tanyakan terkait yang kita bawakan, itu kan bisa kita sampaikan kan. Nanti kan pada saat kamu kan nanti pasti didampingi ya. Jadi begitu mulai tanya jawab, itu teman-teman yang di bawah sudah siapkan jawaban juga. Jadi tanya ini siapkan, nanti kamu bisa sambil lihat handphone, nggak apa-apa. Kemudian kalau ada hal yang ditanyakan di luar tupoksi kita, kamu sampaikan saja bahwa pertanyaan ini terkait dengan direktorat, misalnya tanah instansi pemerintah atau pendaftaran tanah, ini kami catat, kami akan sampaikan. Kemudian kalau mereka menyampaikan terkait usulan, kamu catat, baik usulan ini akan kami sampaikan ke pimpinan agar ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan aturan. Jadi ini kan kalau bicara hal seperti ini, semua teman-teman ini harus bisa memberikan materi di depan umum karena kita punya keterbatasan, staf kita terbatas, tapi kegiatan kita banyak. Kita harus bagi-bagi tugas. Ya memang sih ada kadang mereka-mereka yang mungkin jabatannya lebih tinggi, tapi ini kan yang kita sampaikan ini kan data. Kita bicara data, kita bicara hal-hal, kita tidak menggurui, tapi kita bicara data dan kita memberikan hal-hal yang memang sudah menjadi amanat. Kalau kita nih bicara di sini, kita membawa nama kementerian, kita selaku pembina harus bisa memberikan arahan-arahan tersebut. Jadi tidak usah takut, sampaikan saja
sesuai dengan apa yang bisa kamu sampaikan. Makanya saya bilang data-data ini kan kamu sudah pelajari dulu ya. Maksudnya sudah pelajari dulu, sudah lihat, oke ini paling kalau dia tanya masalah protokol tadi sudah jelas. Tapi memang kita harus akui ada aturan-aturan tertentu yang terkadang tidak spesifik dijelaskan sehingga butuh mungkin kebijakan dari pimpinan, diskresi dan lain-lain. Nah ini juga kita harus akui. Oleh karena itu sampaikan juga bahwa kami di kementerian ini khususnya di Sub PPAT sedang melakukan revisi terkait 2018, PP 3798, kemudian Permen 20 2018. Ini semua sedang kita kaji. Kemudian jangan lupa sampaikan juga bahwa kita tidak bicara sanksi saja, kita juga bicara kemudahan untuk mereka PPAT. Kita sudah berikan layanan online, kemudian kita juga untuk kegiatan-kegiatan ujian, peringatan kualitas dan lain-lain semua sudah online. Jadi dari 8 layanan kami 4 sudah online. Nah, nanti di tahun ini mudah-mudahan 4 bisa. Kemudian cerita juga tentang penanganan pengaduan ya. Penanganan pengaduan itu aplikasi itu sudah jadi. Kita sedang trial and error dan sebentar lagi kita akan terbitkan edaran terkait penggunaan itu. Karena itu sudah sudah ditempel lah dalam aplikasi mitra, fieldnya sudah ada. Tapi itu nanti secara detail kan di slide sudah ada, tinggal dijelaskan. Mungkin itu Son. Ya, siap. Ya. Ada lagi teman-teman? Jadi hari ini kita bicara revisi, kemudian kita bicara maksudnya yang mungkin besok akan memberikan di UAS. Saya harapkan biasa saja memberikan, kita harus latih. Kalau tidak latih ini tidak akan mulai. Cepat atau lambat maksudnya ke jadi pimpinan. Kalian masih muda, semua ada masanya dan tidak dapat dihindari akan sampai masa itu ke teman-teman semua yang berada di sini. Oke, dari saya sementara begitu ya. Sementara begitu, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, semoga apa yang kita kerjakan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.